Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's me Rizani Dipitawaka and welcome back to my YouTube channel. Finally, hari ini, di video ini kita akan mulai belajar ekonomi untuk kelas 11. Materi pertamanya adalah pendapatan nasional. Kak Nindi yakin ini bukan pertama kalinya buat teman-teman mendengar kata pendapatan nasional. Karena memang di materi-materi sebelumnya sudah sempat disinggung mengenai pendapatan nasional. Contohnya saja ketika teman-teman belajar ekonomi di kelas 10 bab 1 mengenai pembagian ilmu ekonomi secara teori. Masih ingat? Pembagian ilmu ekonomi secara teori itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu ekonomi mikro dan yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Pendapatan nasional itu tergolong atau termasuk dalam ilmu ekonomi makro. Istilahnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman belajar ekonomi di kelas 10, maka teman-teman belajar ilmu ekonomi secara mikro, dalam lingkup kecil. Makanya teman-teman mungkin belajarnya hanya sebatas konsumen, produsen, distributor, pasar, harga, jual beli, tawar-menawar, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman di kelas 11, maka teman-teman akan mulai belajar ilmu ekonomi secara makro atau jauh lebih luas lagi, secara keseluruhan, secara agregat, seperti itu. Materi-materi yang akan teman-teman temui itu seperti pendapatan nasional, kemudian perpajakan, APBN, APBD, inflasi, kemudian kerjasama ekonomi, perdagangan internasional, seperti itu. Jika di mikro teman-teman belajar tentang perdagangan di pasar, maka nantinya di ekonomi makro teman-teman akan belajar mengenai pasar secara global atau secara internasional, seperti itu. Dapat dipahami? Oke, kita balik ke topik lagi. Jika berbicara mengenai pendapatan nasional, kita coba untuk mencari pengertiannya atau artinya secara sempit dulu, agar kita bisa lebih memahami tentang pendapatan nasional. Biasanya nih, Kak Nindi akan memenggal atau memotong setiap katanya, kemudian mencari arti katanya di KBBI. Setelah mengetahui arti setiap katanya, Kak Nindi akan menyimpulkan pengertian dari kata yang kita cari itu. Oke, pendapatan nasional itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah nasional. Kita cari arti setiap katanya. Yang pertama adalah pendapatan. Coba kita cari ya, pendapatannya. Pendapatan menurut KBBI itu hasil kerja atau usaha dan sebagainya. Penemuan atau tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Dan pendapat. Kalau menurut Kak Nindi, secara sederhananya, pendapatan adalah penerimaan, adalah pemasukan. Nah, penerimaan atau pemasukan yang kita terima atas hasil kerja keras kita. Kalau di sini dikatakan penemuan tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Mungkin pemasukan atau dana yang sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ada. Selanjutnya adalah kata yang kedua, yaitu nasional. Menurut KBBI, nasional itu bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Oke, dari arti kedua kata tersebut, yaitu pendapatan dan juga nasional yang sudah kita cari tahu di KBBI, kita dapat menyimpulkan artinya secara sempit atau secara sederhananya. Kalau Kak Nindi menyimpulkan pendapatan nasional secara sempit atau sederhana artinya adalah pemasukan atau penerimaan yang diterima oleh suatu negara. Karena kita berbicara negara kita sendiri nih, Indonesia, maka arti sempit dari atau arti sederhana dari pendapatan nasional adalah penerimaan atau pemasukan yang diterima oleh negara Indonesia. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, kita sudah tahu nih arti pendapatan nasional secara sempit atau secara sederhananya. Tentu kita juga harus tahu pengertian atau penjelasan pendapatan nasional secara lebih luas, secara lebih detail,
Dan sesungguhnya pendapatan nasional dalam kacamata ekonomi itu seperti apa sih? Penjelasannya seperti apa sih? Langsung aja yuk kita belajar. Oke, coba teman-teman amati kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat di sekitar tempat tinggal teman-teman. Teman-teman akan mengetahui berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, seperti konsumsi, produksi, distribusi, jual beli, tawar-menawar, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Pada konsep pendapatan nasional, kegiatan masyarakat dari berbagai sektor ekonomi itu berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima negara itu. Jadi istilahnya begini teman-teman, jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi di negara tersebut akan berpengaruh atau menentukan besarnya tingkat pendapatan yang diterima negara tersebut. Karena kita belajar mengenai Indonesia, maka jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi di negara Indonesia itu akan menentukan besarnya tingkat pendapatan yang diterima negara Indonesia. Jadi ketika produsen banyak memproduksi barang dan juga konsumen banyak mengkonsumsi barang, maka jumlah pendapatan Indonesia juga akan meningkat. Seperti itu. Jadi semakin banyak produsen memproduksi barang, semakin banyak barang yang dijual, dan semakin banyak konsumen yang membeli, maka itu juga akan menguntungkan bagi Indonesia karena pendapatan nasional Indonesia itu akan bertambah. Istilahnya begitu. Dapat dipahami? Oke, kita langsung saja mempelajari pendapatan atau penjelasan pengertian mengenai pendapatan nasional secara umum, secara detail dalam kacamata ekonomi. Sebenarnya apa sih penjelasan atau pengertian pendapatan nasional dalam kacamata ekonomi? Oke, pendapatan nasional secara umum atau dari kacamata ekonomi itu artinya adalah pendapatan atau pemasukan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dalam nilai uang. Tuh, bener kan yang tadi kita cari di awal? Secara sempitnya adalah pendapatan atau pemasukan yang diterima oleh suatu negara. Sementara dari kacamata ekonomi, secara ekonomi nih, pendapatan nasional adalah pendapatan atau pemasukan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dalam nilai uang. Seperti itu. Ternyata ada juga nih yang mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah gabungan dari hasil kerja para pelaku ekonomi di suatu negara selama periode tertentu. Dan periode ini itu adalah 1 tahun. Gimana? Sudah mulai mengetahui kan pengertian pendapatan nasional dalam kacamata ekonomi? Oke, kita review dulu nih bahwa pendapatan nasional dalam kacamata ekonomi atau secara umum adalah pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh suatu negara dalam periode atau selama 1 tahun dan diukur dalam nilai uang. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa gabungan dari hasil kerja para pelaku ekonomi di suatu negara selama periode 1 tahun. Sudah dapat dipahami ya? Sudah tahu kan pengertian dari pendapatan nasional? Meskipun bukan satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan perekonomian suatu negara, tetapi pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Artinya, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara atau penerimaan yang diterima oleh suatu negara, maka tingkat kemakmuran negara tersebut akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Jadi semakin tinggi nih pendapatan yang diterima oleh negara Indonesia, maka tingkat kemakmuran negara Indonesia juga akan meningkat.
Oleh karena itu nih teman-teman, pendapatan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menggambarkan kegiatan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Makanya nih, pendapatan nasional itu memiliki periode 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu, pemerintah dan para menterinya akan mengevaluasi, akan mencari cara agar pendapatan nasionalnya meningkat setiap tahunnya. Karena semakin meningkat pendapatan nasional suatu negara, maka tingkat kemakmurannya juga akan meningkat. Gitu. Istilahnya begini nih teman-teman, ketika suatu negara tidak memiliki kas negara atau tidak memiliki pendapatan negara, bagaimana negara dan pemerintah menjalankan rencana pembangunannya atau rencana-rencana yang sudah direncanakan pemerintah, seperti pembuatan jalan tol, jalan raya, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya. Dari mana negara bisa menjalankan jika tidak ada dananya? Itulah mengapa pendapatan nasional itu sangat penting bagi suatu negara. Karena ketika negara itu memiliki dana, maka rencana-rencana pemerintah seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat dijalankan. Gitu. Oke, kemarin ada berita nih yang mencuat ketika hari raya. Ketika mau hari raya nih, yuk belanja. Ibu Sri Mulyani meminta masyarakat untuk membeli baju baru ketika Lebaran. Ibu Sri Mulyani meminta masyarakat untuk membeli baju baru ketika Lebaran. Hal itu tidak lain dan tidak bukan agar perekonomian atau kegiatan ekonomi itu terus berjalan nih teman-teman. Karena ketika daya konsumtif masyarakat itu menurun, otomatis para produsen juga akan menurunkan produksinya. Padahal jumlah produksi yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi itu akan menentukan besarnya pendapatan nasional, iya kan? Kalau jumlah produk yang dihasilkan negara tersebut semakin tinggi, maka tingkat pendapatan nasionalnya juga akan tinggi. Karena baju-baju yang teman-teman beli pastinya mengandung pajak bagi negara. Pajak kan nanti masuk ke kas negara, masuk ke pendapatan negara yang digunakan negara sebagaimana kemakmuran rakyatnya. Makanya Bu Sri Mulyani mewacanakan atau mengajak nih masyarakat untuk belanja baju baru di saat Lebaran. Yuk belanja gitu. Padahal masa corona. Karena apa? Karena Bu Sri Mulyani mengharapkan agar kegiatan ekonomi itu tetap berjalan. Bukan berarti teman-teman belinya di pasar kerumunan, tidak. Sekarang kan zaman lebih canggih, bisa lewat online, bisa COD dan sebagainya tanpa perlu berkerumunan. Kalaupun berkerumun harus mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi istilahnya Bu Sri Mulyani memberikan ajakan untuk masyarakat membeli baju baru semata-mata agar kegiatan ekonomi itu akan terus berjalan. Karena ketika teman-teman merasa bahwa konsumtif ya, daya konsumtif masyarakat itu menurun, para produsen juga menurunkan produksinya, itu akan berpengaruh juga terhadap negara nih teman-teman. Nah, bisa juga kan ketika teman-teman belanja di mall atau di beberapa pusat perbelanjaan, teman-teman kan masuk nih, bayar parkir, retribusi. Nah, bayar parkir itu kan juga termasuk pajak. Pajaknya adalah masuk ke kas daerah gitu. Jadi membantu daerah tersebut, daerah kalian sendiri. Makanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak lepas dari ilmu ekonomi. Kita sudah belajar itu di semester pertama ya, di kelas 1 nih. Gitu. Jadi, jika teman-teman nih memiliki rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, ayo mari sama-sama belanja produk-produk lokal untuk mendukung dan membantu kemakmuran negara kita, negara Indonesia. Jangan belanja produk-produk impor, bukan berarti tidak boleh, tapi jika memang produk lokal
bisa kalian beli dan kualitasnya tidak jauh berbeda. Kenapa harus beli yang jauh-jauh gitu. Nah, sampai sini dulu kita belajar mengenai pendapatan nasional. Bagaimana? Sudah terbuka kan? Atau sudah bertambah nih ilmunya tentang pendapatan nasional, tentang ekonomi? Seru banget kan kita belajarnya, dimana pendapatan nasional itu memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Semakin banyak jumlah produk yang kita hasilkan atau para pelaku ekonomi hasilkan, maka tingkat pendapatan nasional juga akan bertambah. Pendapatan nasional itu juga berfungsi bagi semata-mata kemakmuran suatu negara. Oke, satu kalimat motivasi untuk menutup video ini. Setiap orang memiliki hidup yang sama berharganya. Tolong jangan pernah lupakan itu. Thank you for watching and for your time. See you in the next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.